Dia takut kakeknya akan meninggal sebelum waktunya karena dengan begitu keluarganya akan benar-benar kehilangan ketergantungan mereka. Paman tertuanya pasti tidak akan ragu untuk mengusir keluarganya segera setelah pemakaman. Dan selama kakek bertahan, itu adalah kesempatan baginya. Pada saat ini, Daron, jauh di lubuk hatinya, juga telah menyerah berjuang. Meskipun harganya dispekulasikan oleh Austin selangkah demi selangkah menjadi 211 triliun, menyebabkan dia sangat kesakitan. Tetapi dibandingkan dengan 10 hingga 20 tahun kehidupan yang dibawa oleh pil peremajaan, bagaimanapun juga, itu sepadan. Jadi, dia mengambil ponsel yang diserahkan kepadanya oleh staf dan langsung menelepon kepala pelayan yang paling terpercaya. Ketika panggilan itu dijawab, dia berkata, "Russell, segera hubungi Bank Swiss dan beritahu mereka untuk mentransfer 200 triliun ke rumah lelang sekarang, dan kemudian beritahu beberapa mitra terdekat kami, sehingga mereka dapat dengan cepat mengumpulkan 10 triliun dolar. Janjikan mereka tingkat bunga tertinggi di industri ini, dan berjanjilah kepada mereka bahwa mereka akan menerima perawatan khusus dari keluarga Fei kami di masa depan. Kamu harus cepat." Untuk Daron, seorang pria besar dengan kekayaan hampir 500 triliun dolar, sangat mudah untuk meminjam 10 miliar dolar untuk sementara. Selama kata-katanya baru saja dirilis, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mengetuk kepala mereka dan bergegas memberinya uang. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang dipanggil Rusi Huang, di ujung telepon yang lain tetap diam sejenak, tersedak, dan berkata, "Tuan, 2 jam yang lalu, yang termuda telah mengaktifkan rencana darurat tertinggi Dewan Direksi. 200 triliun dolar yang telah kamu siapkan, semuanya dibekukan." "Apa yang kamu katakan?" Mendengar kata-kata ini, mata Daron menjadi hitam dan dia hampir pingsan di tempat. Untungnya, Karl Januar memegangnya di sisinya dan menekan keras pada mulut harimaunya pada saat yang sama, yang membuatnya sadar kembali. Segera setelah itu, dia bertanya dengan keras dan marah, "Kualifikasi apa yang dimiliki sialan itu untuk mengaktifkan rencana darurat tertinggi Dewan?" Rusi menjelaskan, "Tuan Muda mengadakan pertemuan dengan semua direktur dan mendaftar semua rincian rekening Bank Swiss yang Anda maksud untuk memobilisasi dana dari Anda. Dia memberitahu Dewan bahwa Anda menyiapkan 200 triliun dolar dengan gembar-gembor hanya untuk membeli pil keabadian yang samar-samar. Dia percaya bahwa kewarasan Anda, karena kondisi kesehatan Anda saat ini, telah mengalami bias kognitif yang hebat. Dan jika Anda terus menjabat sebagai ketua, itu akan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi grup, dan itu akan menimbulkan krisis dan risiko besar bagi operasi grup selanjutnya. Itulah mengapa rencana darurat tertinggi diaktifkan." Berbicara tentang ini, Huang melanjutkan, "Pada rapat Dewan, selain saya, semua anggota Dewan lainnya juga memilih dia untuk memulai rencana darurat tertinggi, dan dia berhasil terpilih sebagai ketua sementara kelompok itu. Dan perintah pertama yang dia tanda tangani setelah menjadi penjabat ketua adalah memerintahkan pembekuan dari 200 triliun dolar uang tunai. Anda telah menyiapkan di Bank Swiss." Daron mendengar kata-kata ini, seluruh orang langsung pingsan. Rencana darurat tertinggi adalah Dewan Direksi Keluarga Fei mengembangkan satu set khusus untuk menangani situasi darurat. Sama seperti Wakil Presiden Amerika Serikat dapat segera mengambil alih kursi kepresidenan dan mengeluarkan perintah atas nama presiden ketika presiden dalam bahaya, itu ada untuk menangani keadaan darurat yang paling serius dan mendesak. Namun, untuk memulai rencana darurat ini, bukan orang kedua yang bisa mengatakannya. Harus ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa situasi darurat benar-benar mendesak, dan oleh mayoritas Dewan Direksi untuk mengkonfirmasi sebelum memulai. Namun, Daron tidak pernah bermimpi bahwa putra sulungnya, yang juga merupakan pewaris kepala keluarga berikutnya,
Dia akan memanfaatkan ketidakhadirannya dan mengambil kesempatan untuk membeli pil peremajaan untuk mengaktifkan rencana darurat tertinggi dan diam-diam merebut kekuasaan. Apalagi hal pertama yang dia lakukan setelah perebutan kekuasaan adalah membekukan dana kelompok semua di Bank Swiss dan benar-benar memotong tawarannya untuk pil peremajaan. Pada saat ini, Daron sangat marah dan menyesal. Dia tidak hanya menyesal tidak melihat wajah asli putranya, namun juga menyayangkan belum mentransfer dana pembelian pil peremajaan ke rekening pribadinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, itu adalah jumlah yang sangat besar sebesar 200 triliun dolar, dan menurut Undang-Undang Pajak AS, selama uang mengalir dari rekening pribadi Daron di satu tangan, maka dia harus membayar pajak pribadi terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Pajak AS, menggunakan rekening grup untuk membayar tidak hanya dapat menghemat pajak penghasilan pribadi Daron, tetapi juga memungkinkan staf keuangan untuk memasukkan uang dengan nama lain ke biaya operasional perusahaan. Dengan cara ini, tidak hanya pribadi bebas pajak tetapi juga meningkatkan keuntungan perusahaan dan membuat beban pajak perusahaan lebih rendah. Di Amerika Serikat, bahkan jika orang kaya membeli tiket pesawat atau mobil, mereka menggunakan uang perusahaan, dan bahkan lebih tidak mungkin bahwa pengeluaran sebesar pil peremajaan akan masuk ke rekening pribadi. Karena itu, Daron secara naluriah memfilter metode pembayaran ini ketika dia sedang mempersiapkan pelelangan. Bukan hanya dia, tetapi semua Taipan yang datang untuk menawar pil peremajaan menggunakan metode ini, termasuk mereka yang berhasil dalam penawaran mereka sebelumnya, dan semuanya membayar dari rekening perusahaan mereka. Namun, Daron, yang memiliki 100 rahasia, gagal menghitung bahwa risiko terbesar menggunakan rekening perusahaan adalah rencana darurat maksimum ini. Setelah putranya berhasil mengaktifkan rencana darurat ini, dia adalah pemimpin puncak grup dan secara alami memiliki kekuatan yang cukup untuk membekukan rekening grup di Bank Swiss. Inilah yang disebut bendungan 1000 mil, runtuh di sarang semut. Tanpa 200 triliun dolar itu, bagaimana saya bisa bersaing untuk pil peremajaan ini? Daron tiba-tiba mengatupkan giginya dan mengutuk dengan marah dengan tangan gemetar. Binatang buas ini, binatang buas. Pada saat ini, dia merebut posisi saya, dia menginginkan hidup saya, tidak ingin saya terus hidup. Pada saat ini, seluruh ruangan mendengar raungan marah Daron. Mata semua orang terbelalak dan mereka terus berkomunikasi secara pribadi. Siapapun dapat mendengar bahwa lelaki tua itu sedang dijebak oleh keluarganya sendiri. Jika dia tidak bisa mendapatkan uang, pil peremajaan ini, saya khawatir itu tidak akan bersamanya. Dan Elnor, saat ini, kembali bersemangat. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia putus asa, bersemangat, putus asa lagi, dan bersemangat lagi hari ini. Dia merasa bahwa hatinya akan terkoyak. Jika dia kembali berkali-kali, dia akan mengalami serangan jantung dan cegukan di sini sebelum dia bisa minum pil peremajaan. Dia sekarang menatap Daron, menunggunya mengatakan sesuatu seperti dia tidak mampu membeli atau membayar. Dengan begitu, dia akan bisa meminum pil itu seharga 72 triliun dolar. Sinta baru saja meletakkan hatinya, tetapi pada saat ini diangkat kembali ke tenggorokannya. Meskipun dia hanya mendengar auman kakek, tetapi dia langsung tahu, pasti paman tertua yang memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut posisi. Pada saat ini, di telepon, Huang tidak berdaya hingga tersedak. Guru, saya minta maaf, saya benar-benar tidak punya cara untuk membantu Anda. Sekarang saya telah berada di kediaman pengawasan Tuan Muda pertama. Rumah saya dikelilingi oleh setidaknya puluhan penjaga tentara bayaran. Dia berkata, sampai kematianmu, aku tidak diizinkan meninggalkan rumah, bahkan setengah langkah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.